Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alida Triastuti Utami, Gina Aulia Sadu, Mutiara Fazal Fitria, dan Risa Ramadan Kusnaidi. Kami akan memaparkan materi perkembangan spiritualitas dan religiositas. Tanpa nunggu lama-lama, yuk kita simak pembahasannya. Pengertian perkembangan spiritualitas. Ecox dan Sadili dalam Desmiata berpendapat bahwa kata spiritual berasal dari bahasa Inggris, yaitu spirituality. Kata dasarnya spirit, yang berarti roh, jiwa, atau semangat. Sedangkan Ingersoll dalam Desmiata berpendapat bahwa kata spiritual berasal dari kata Latin, yaitu spiritus, yang berarti luas atau dalam, keteguhan hati atau keyakinan, energi atau semangat, dan kehidupan. Kata sifat spiritual berasal dari kata Latin, yaitu spiritualis, yang berarti of the spirit atau kerohanian. Dapat diartikan bahwa perkembangan spiritual adalah jiwa seseorang manusia yang memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan dan alam, yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang. Sedangkan pendapat Fowler dalam Desmiata menyebut spiritual atau kepercayaan ialah suatu yang universal, ciri dari seluruh hidup, tindakan pengertian diri semua manusia, entah mereka menyatakan diri sebagai manusia yang percaya dan orang yang berkeagamaan atau sebagai orang yang tidak percaya terhadap apapun. Tahapan perkembangan spiritualitas. Berdasarkan teori James Fowler, terdapat 7 tahapan perkembangan spiritualitas. Di antaranya, yang pertama tahap prima faith, terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia antara anak pada pengasuhnya. Yang kedua, tahap intuitive proyektif, berlangsung antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan. Kemudian anak berhasil merangsang, membentuk, menyalurkan, dan mengarahkan perhatian spontan serta gambaran intuitif dan proyektifnya pada ilahi. Yang ketiga, tahap mythic literal faith, dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Gambaran tentang Tuhan diibaratkan sebagai seorang pribadi, orang tua atau penguasa yang bertindak dengan sikap memerhatikan secara konsekuen dan tegas. Keempat, tahap synthetic conventional faith, terjadi pada usia 12 sampai akhir masa remaja. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Lebih dari itu, pada diri remaja muncul pengakuan bahwa Allah lebih dekat dengan dirinya sendiri. Kesadaran ini kemudian memunculkan pengakuan rasa komitmen dalam diri remaja terhadap Sang Holik. 5. Tahap individuative reflective faith, terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaannya. 6. Tahap conjunctive faith, dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. 7.
Tahap universal faith yang berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transidental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Tahapan perkembangan spiritualitas berdasarkan teori Scott Peck. Menurut Scott Peck, perkembangan spiritual itu bersifat sukarela. Artinya, seorang akan mengalami perkembangan spiritual atau tidak merupakan suatu pilihan. Dari pendapat Peck tersebut, dapat ditemukan beberapa tahap perkembangan spiritualitas, yaitu 1. Kekacauan atau antisosial. Kekacauan yang dikemukakan oleh Peck adalah suatu kepribadian individu yang tidak memiliki konsep pribadi yang pasti terhadap Tuhan. Walaupun individu tersebut mengakui adanya Tuhan, akan tetapi individu itu sendiri tidak sama sekali dapat menghubungkan dengan keberadaan diri mereka sendiri. 2. Formal atau institusional. Formal atau institusional yang dimaksud adalah pribadi membutuhkan suatu tauladan dalam mengarahkan suatu tindakan yang dilakukannya, sehingga pribadi tersebut menyadari akan apa yang diperbuat dan siap menerima sanksi apabila melakukan suatu kesalahan. 3. Skeptik atau individual. Tahap perkembangan ini merupakan suatu tahapan di mana individu dapat mengatur diri sendiri dan tidak membutuhkan orang tua. Artinya, individu telah memiliki ikatan terhadap tujuan hidup dan takdir, di mana mereka sering menekankan pada karakteristik cinta, kebaikan hati, dan menghindarkan diri dari menyakiti orang lain. 4. Mistikal atau komunal. Pada tahap ini merupakan tahap di mana individu memiliki kebahagiaan dan penyatuan dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Teori tahap perkembangan spiritual menurut Moody. Yang pertama ada tahap panggilan, merupakan suatu tahap tumbuhnya kesadaran terhadap kekosongan diri dan ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan kehidupan. Yang kedua ada tahap pencarian, yaitu titik di mana individu mulai mencari jalan spiritual dengan melihat ke dalam dan mempertanyakan diri mereka berbagai pertanyaan serius tentang prinsip integritas dan menguji kepercayaan inti mereka. Yang ketiga ada tahap pergolakan. Yang dimaksud di sini adalah suatu tahap di mana individu dalam menemukan proses spiritual dalam memahami makna hidup. Masing-masing individu mulai menyesuaikan diri terhadap pikiran dan perilaku yang membawa keluar dari konflik. Yang keempat ada tahap terobosan. Pada tahap ini, pertanggungjawaban pribadi melengkapi kebaikan dan makna yang diberikan dunia kepada semua orang. Pada tahap ini, individu menumbuhkan kesatuan dan melakukan perobatan. Dan yang kelima, ada tahap kembali. Tahap kembali merupakan suatu tahap terobosan resolusi yang sangat besar dan kejernihan mental yang baru atau dikenal dengan tahap kebangkitan dari tugas spiritual. Karena orang-orang pada tahap ini bangun dalam keadaan mimpinya, dan pada tahap ini individu telah menemukan pemahaman bahwa segalanya mengikuti keteraturan dan segalanya seperti seharusnya terjadi, sehingga terciptalah suatu diri individu yang tercapai ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Terus selanjutnya ada teori tahap perkembangan spiritual menurut sufistik. Yang pertama ada nafs amarah. Pada tahap ini, individu tidak dapat mengontrol kepentingan dirinya dan tidak memiliki moralitas atau perasaan kasih. Pada tahap ini pula, kesadaran dan akan manusia dikalahkan oleh keinginan dan nafsu hewani. Manusia tidak menghargai batasan moral untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua ada nafs lawamah. Tahap ini merupakan suatu tahapan di mana individu mulai memiliki kesadaran terhadap perilakunya.
Ia dapat membedakan yang baik dan yang benar dan menyesali kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga ada nafs mulhimah. Pada tahap ini, individu mulai merasakan ketulusan dari ibadahnya. Ia benar-benar termotivasi pada cinta kasih, pengabdian, dan nilai-nilai moral. Yang keempat ada nafs mutmainnah. Pada tahap ini, seseorang menjadi berpikir terbuka, bersyukur, dan dipercaya, dan penuh kasih sayang. Yang kelima ada nafs radiyah. Pada tahap ini, individu tidak hanya tenang dengan dirinya, namun tetap bahagia dalam keadaan sulit, musibah atau cobaan dalam kehidupannya. Yang keenam ada nafs mardiyah. Tahap ini merupakan suatu tahap yang dikenal dengan tahap mencapai kesatuan internal, di mana pada tahap awal seseorang mengalami pergolakan karena mengalami keterpecahan. Dan yang ketujuh ada nafs safiyah. Mereka yang telah mencapai tahap ini telah mengalami transendensi diri yang seutuhnya. Tidak ada nafs yang tersisa, hanya penyatuan dengan Allah. Pada tahap ini, seseorang telah menyadari kebenaran sejati, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Yang pertama ada pembawaan. Pembawaan adalah karakteristik dari orang itu sendiri, dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dimilikinya. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Keluarga sangat menentukan perkembangan spiritual anak, karena orang tualah yang berperan sebagai pendidik atau penentu keyakinan yang mendasari si anak. Dan yang ketiga ada lingkungan sekolah. Pendidikan keagamaan yang diterapkan di sekolah dapat mempengaruhi perkembangan spiritual anak, karena dengan adanya pendidikan anak akan mulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak bagi dirinya, dan kelak akan menjadi karakter anak tersebut. Dan yang keempat ada lingkungan masyarakat. Keberadaan budaya yang ada di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan anak, apakah perkembangannya menuju arah yang baik atau positif, dan yang negatif. Itu semua tergantung bagaimana cara anak berinteraksi dengan masyarakat. Pengertian perkembangan religiusitas. Secara etimologi, religiusitas berasal dari kata religi, religion, dan religio. Menurut Drikarya, kata religi berasal dari bahasa Latin religio yang akar katanya religer, yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia serta alam sekitarnya. Dapat diartikan bahwa perkembangan religiusitas adalah perkembangan yang selama masih hidup, maka manusia akan mengalami perkembangan religius, di mana perkembangan ini menghubungkan antara manusia dengan Allah atau dengan Tuhannya. Hubungan yang baik akan tercipta apabila manusia dapat menjalankan perkembangan religius dengan baik. Tahapan perkembangan religiusitas. Menurut penelitian Ernest Harms, perkembangan agama anak-anak itu melalui beberapa fase. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tingkat ini dimulai pada anak yang berusia 3-6 tahun. Pada tingkat ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Anak juga menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Kehidupan pada masa ini masih banyak dipengaruhi kehidupan fantasi, hingga dalam menanggapi agama pun anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng yang kurang masuk akal. Selanjutnya ada fase the realistic stage atau tingkat kenyataan. Tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga usia remaja atau adolescence. Pada masa ini, ide-ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realitas. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada masa ini, ide keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional
hingga mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Dan yang terakhir yaitu the individual stage atau tingkat individu. Menurut Jalaluddin Rahmat, pada tingkatan ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualitas ini terbagi atas 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh luar. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu perkembangan usia, dan faktor ekstern berupa pengaruh luar yang dialaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas. Jalaluddin membagi faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas ini menjadi 2 bagian. Yang pertama ada faktor intern dan yang kedua ada faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Jalaluddin pun membagi menjadi 4 bagian penting. Yang pertama ada faktor hereditas. Faktor hereditas adalah hubungan emosional antara orang tua, terutama ibu yang mengandung terhadap anaknya, sangat berpengaruh terhadap religiusitas anak. Yang kedua, tingkat usia. Perkembangan agama pada anak ditentukan oleh tingkat usia, karena dengan berkembangnya usia anak, maka akan mempengaruhi perkembangan berpikir mereka. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian sering disebut sebagai identitas diri seseorang yang sedikit banyak menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. Perbedaan itulah diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Dan yang terakhir yaitu kondisi kejiwaan seseorang. Selanjutnya ada faktor ekstern. Faktor ekstern dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan, dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia, sehingga keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal anak dan menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Yang kedua, ada lingkungan institusional. Dalam hal ini, berupa institusi formal seperti sekolah ataupun non-formal seperti organisasi dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Perkembangan spiritualitas dan religiusitas terhadap pendidikan. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan spiritualitas dan religiusitas peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer agama secara keseluruhan. 2. Menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dalam pengalaman keberagamaan. 3. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting, seperti memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta, menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi, sekalipun mereka tidak melihat apapun. Upaya orang tua dalam mengembangkan nilai spiritualitas dan religiusitas kepada anak. Yang pertama,
mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak. 2. Mengajak anak beribadah. 3. Menceritakan kisah-kisah keagamaan. 4. Menanamkan kebiasaan yang baik. Dan 5. Memperkenalkan tempat beribadah.